Turkiye, Erdogan. Sana Mi, ke sana Mi. Sini Mi. Saat ini kami akan memperkenalkan jalan baru yang baru dibangun oleh pemerintah Arab Saudi. Ketika para sahabat ataupun para jemaah ketika ingin berkunjung ke Masjidil Quba dengan berjalan kaki, maka inilah jalannya. Masya Allah, tabarakallah, jalan ini tembus dari Masjidil Nabawi ke Masjidil Quba. Dan di pagi ini kami akan menuju ke Masjidil Quba. Di depan kami ini sahabat terlihat ada sebuah masjid. Ini yang dinamakan Masjidil Quba yang ada di Al-Madinatul Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat? Insyaallah baik-baik saja. Jumpa lagi di channel kami Abang Salam 6 yang selalu menampilkan konten-konten islami. Semoga menginspirasi dan semoga menjadi motivasi aktivitas Anda di hari ini. Pecinta sejarah, di pagi ini kami sedang berada di wilayah Masjidil Quba. Seperti yang sahabat ketahui bahwasanya Masjidil Quba ini merupakan salah satu masjid yang pertama didirikan oleh baginda Rasulullah SAW sewaktu Rasulullah SAW melakukan hijrah. Berbicara tentang hijrahnya Rasulullah SAW sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sahabat dan para jamaah banyak yang mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan kasar di kota Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk hijrah, meninggalkan tanah kelahirannya. Setelah tiba di tempat ini, Rasulullah SAW mendirikan sebuah masjid yang dinamakan Masjidil Quba. Di depan kami ini sahabat adalah Masjidil Quba, Masjid Rasulullah SAW. Pecinta sejarah, di setiap para jamaah ataupun para sahabat sedang berada di kota yang mulia ini, pasti mengunjungi dan mendatangi Masjidil Quba ini dan akan melakukan sholat di dalamnya, karena memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, lalu pergi ke Masjidil Quba ini, lalu sholat di dalamnya 2 rakaat, maka pahalanya sebesar pahala umrah. Pecinta sejarah, tidak hanya Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang Masjidil Quba ini atau tentang keistimewaan Masjidil Quba ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salati di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 108. Pecinta sejarah, di waktu hijrahnya Rasulullah SAW menempuh perjalanan dari kota Mekah, tiba di kota Yasrib atau yang dikenal dengan Al-Madinatul Munawwarah ini. Rasulullah SAW di waktu melakukan hijrah menempuh perjalanan sekitar 1 minggu, ada yang mengatakan 10 hari. Setibanya Rasulullah SAW di perkampungan Quba ini, Rasulullah SAW disambut meriah oleh para penduduk Ansar atau para penduduk yang ada di kota Madinah saat itu. Jumlah daripada sahabat yang menunggu kehadiran Rasulullah SAW sekitar 500 orang saja. Rasulullah SAW disambut meriah dengan lantunan Tola'al Badru Alaina. Beliau Rasulullah SAW singgah di Masjidil Quba ini selama 4 hari. Pecinta sejarah, seperti inilah suasana di dalam Masjidil Quba. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, keindahannya sangat luar biasa. Para jemaah berbondong-bondong untuk mendatangi dan melakukan sholat di dalam Masjidil Quba karena memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Para jemaah dari Indonesia ataupun dari luar negara Indonesia berbondong-bondong mendatangi masjid yang satu ini atau yang dinamakan Masjidil Quba. Pecinta sejarah, setelah Rasulullah SAW singgah di Masjidil Quba ini, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya, yaitu ke wilayah Al-Madinatul Munawwarah, atau lebih tepatnya yaitu di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi yang ada di Al-Madinatul Munawwarah ini, Rasulullah SAW selalu menyempatkan diri mendatangi Masjidil Quba ini untuk melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Di dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, dahulu Nabi Muhammad SAW mendatangi Masjidil Quba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki atau menaiki kendaraan, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjidil Quba ini.
Pecinta sejarah, di setiap mereka para jamaah umrah ataupun para jamaah haji, ketika sedang berada di kota yang mulia ini, di kota Al-Madinatul Munawwarah, pasti akan dianjurkan untuk melakukan sholat di dalam Masjidil Quba ini, sekaligus melihat keindahan Masjidil Quba. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga para sahabat bisa melakukan sholat di Masjidil Quba ini, Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pecinta sejarah, Masjidil Quba ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1 Hijriah. Masjidil Quba memiliki pesona keindahan dan nilai sejarah yang penting dalam Islam, sehingga menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi. Masjidil Quba ini menjadi titik awal sejarah kemasjidan dalam Islam. Dan lokasi Masjidil Quba ini lebih kurang 5 km dari arah selatan Masjidin Nabawi, Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pecinta sejarah, dari zaman ke zaman perubahan terus terjadi. Begitulah yang terjadi di kota yang mulia ini, di Al-Madinatul Munawwarah. Lebih tepatnya yaitu di perkampungan Masjidil Quba. Para jemaah tidak hanya menikmati keindahan Masjidil Quba saja. Ternyata di samping Masjidil Quba ada taman yang telah dibangun oleh pemerintah Arab Saudi. Para jemaah dengan leluasa menikmati suasana yang begitu indah ini. Lihatlah di depan kami ini sahabat, para jemaah sedang menikmati suasana indah di sekitar Masjidil Quba. Masya Allah, Tabarakallah, keindahannya sangat luar biasa. Pecinta sejarah, perlu diketahui bahwasanya di dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setibanya di perkampungan Quba ini, terlebih dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di perkampungan yaitu Amr bin Auf. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermalam di rumah sahabatnya yaitu Kulsum bin Hadam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di rumah sahabat Kulsum bin Hadam selama 4 hari. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya yaitu ke wilayah Masjidil Quba ini dan mendirikan sebuah masjid yang dinamakan Masjidil Quba. Yang meletakkan bata pertama adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui bahwasanya ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mendirikan Masjidil Quba ini. Terlebih dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai isyarat dengan meletakkan tunggangannya yaitu unta Al-Quswa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil bersabda, di mana unta itu duduk, disitulah aku akan mendirikan sebuah tempat sholat yang dinamakan Masjidil Quba sampai saat ini. Pecinta sejarah, seperti inilah suasana pagi yang begitu indah di kota yang mulia ini, di Al-Madinatul Munawwarah. Lebih tepatnya yaitu di perkampungan Quba atau dari Masjidil Quba. Pecinta sejarah, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Itulah sejarah dari Masjidil Quba ini. Ketika video ini dapat menghibur untuk para sahabat atau mengisi ruang waktu, jangan lupa untuk di-subscribe ataupun di-share. Terima kasih atas waktunya. Semoga para sahabat sehat selalu, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ditakdirkan menjadi tamu Allah dan Rasulnya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.